Shalom Tiberias. Apa kabar saudara? Puji Tuhan. Ada sukacita, amin? Puji Tuhan. Saudara, hari ini kita akan masuk dalam acara kesaksian mujizat. Kesaksian mujizat adalah sebuah acara yang menyaksikan jemaat Tuhan, orang-orang biasa yang mengalami perkara yang luar biasa, yaitu mujizat dari Tuhan Yesus melalui sakramen perjamuan kudus dan minyak urapan. Kita percaya bahwa mujizat Tuhan masih tetap terjadi dan mujizat menunjukkan bahwa Yesus adalah Mesias. Mujizat menuntun kita kepada keselamatan. Maka hari ini saudara yang cari Tuhan, cari Yesus, terima perjamuan kudus dan minyak urapan, mujizat pasti terjadi. Puji Tuhan. Saudara, hari ini kita akan mendengarkan salah satu kesaksian dari jemaat Tuhan, yaitu bernama Magdalena, bagaimana dia disembuhkan dari gagal jantung dan juga sembuh dari hipertiroid. Langsung saja kita jumpai Magdalena. Selamat malam Magdalena. Shalom, Shalom. Selamat malam. Apa Pak kabar? Pendeta. Puji Tuhan, luar biasa. Puji Tuhan. Sehat ya? Sehat Pak. Ya, boleh. Silakan disampaikan kesaksiannya. Shalom. Shalom. Selamat malam Bapak Ibu, saudaraku yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus. Saya sangat bersyukur sekali kalau malam ini diberikan kesempatan untuk boleh menyaksikan kemurahan Tuhan, kebaikan Tuhan di dalam kehidupan saya. Singkat cerita Pak dan saudara-saudara, saya bulan Agustus awal saya tiba-tiba mengalami gangguan kesehatan saya. Yang biasanya saya tuh selalu sehat, paling sakit saya hanya batuk pilek aja gitu. Tiba-tiba saya mengalami gangguan tuh sesak nafas. Dan setiap pagi saya bangun tuh saya muntah-muntah sampai saya nggak bisa bernafas dan kaki saya bengkak itu. Dan beberapa hari saya jalani itu, saya berdoa, saya minum minyak urapan, saya minum perjamuan, saya olesi minyak urapan, tapi tetaplah ada proses ya, ada proses yang harus saya jalani. Akhirnya saya memutuskan untuk datang ke rumah sakit besar di Jakarta. Kemudian di situ saya masuk IGD. Dan dokter melihat kondisi saya dan langsung bilang saya harus dirawat. Katanya dokter saya gagal jantung. Kan, ya. Dengan kondisi saya yang seperti itu, kaki saya bengkak, dokter langsung ngasih obat Pak diinjeksi supaya cairan dalam tubuh saya tuh keluar. Dan dokter bilang ibu mulai sekarang ibu nggak boleh minum air itu lebih dari 1,5 liter sehari. Karena itu udah termasuk yang di sayur, di mana pokoknya hanya boleh 1,5 liter masuk ke tubuh saya Pak. Di situ saya kaget loh, kok sekarang gagal jantung gitu kan. Terus saya dirawat, saya bilang dok nggak usah, saya bilang saya pulang aja gitu. Ibu yakin ini bahaya loh Bu, ibu bisa tiba-tiba henti jantung nanti gitu kata dokter. Jadi nggak apa-apa dok, saya bilang saya pulang aja gitu. Saya tanda tangan surat risiko untuk tidak dirawat Pak. Akhirnya saya pulang, tapi dalam perjalanan menuju kendaraan saya bilang Tuhan, kenapa nih Tuhan, saya dosa apa kan gitu kadang saya pikir, tapi gak apa-apa lah Tuhan, kalau Tuhan izinkan ini saya sakit, saya yakin Tuhan pasti sembuhkan, saya bilang gitu. Supaya saya tidak hanya mendengar kesaksian saudara-saudara yang tiap Rabu juga saya dengar gitu kan, saya langsung semangat gitu. Dengan lemah saya jalan itu Pak, kondisi saya saat itu jalan 10 langkah aja tuh saya sudah kayak habis berlari, ngos-ngosan gitu Pak. Akhirnya sampai di mobil, saya langsung ambil minyak urapan, karena minyak urapan itu selalu ada di mobil saya, di tas saya, di rumah, di kantor, di meja kantor saya Pak. Itu selalu ada, jadi saya olesin Tuhan dalam nama Tuhan Yesus saya sembuh, tolak gagal jantung gitu. Terus saya pulang, terus saya masih tetap aktivitas. Bahkan saya cerita-cerita ke teman saya gagal jantung gitu, terus mereka pada shock, sayanya tenang-tenang aja Pak gitu. Karena saya percaya saya punya Yesus yang ajaib kan gitu. Amen. Saya cerita ke teman saya, seorang dokter spesialis juga, kamu jangan main-main itu emergensi loh katanya. Waktu tengah malam saya dapat serangan jantung, Pak dada saya sakit sekali. Terus dia bilang itu jangan main-main loh, kamu harus ke rumah sakit gitu. Saya bilang enggak, saya kalau kamu punya uang kamu harus keluar negeri gitu. Terus saya bilang enggak, saya pilih di Indonesia bersama Yesus saya pasti sembuh gitu. Saya selalu perkatakan itu bahwa Tuhan Yesus ajaib. Tapi selama proses itu sakitnya makin parah kan Pak. Saya tetap, bahkan kakak saya udah nangis-nangis, Dek, tetap harus usaha Dek. Terus saya bilang, Kak, uang gak menjamin. Kakak saya bilang, kalau kamu gak punya uang, kami siap semua bantu. Tapi saya bilang, uang gak menjamin hidup manusia Kak, saya bilang gitu. Saya yakin Tuhan Yesus pasti sembuhkan, Tuhan dukung doa, saya bilang gitu Pak. Akhirnya
saya harus datang, tiba-tiba saya sedang bawa kendaraan itu gelap tuh, saya sempat menabrak Pak. Dan semua orang pada kaget, Tuhan Yesus saya bilang gitu, karena itu kalau menurut teman saya itu ada gelap sesaat itu serangan jantung. Tapi saya cuma teriak Tuhan Yesus dan saya mundurkan kendaraan saya jalan lagi. Orang pada bingung juga gitu kan. Akhirnya saya ke rumah sakit jantung di Jakarta. Saya jalan sampai terengah-engah gitu, terus mereka langsung ngambil pertolongan Pak, segala pemeriksaan dan kembali lagi diinjeksi obat supaya cairan dalam tubuh saya karena perut saya sudah kembung Pak. Dan kaki saya bengkak, terus dokter bilang ibu harus telepon keluarga karena ibu harus dirawat gitu. Terus dokter spesialis jantungnya juga sudah dikonsultasikan dari dokter IGD bahwa saya harus dirawat. Saya bilang saya nggak mau, saya udah dipasangin alat-alat, akhirnya saya bilang saya pulang, saya tetap pulang dan saya bilang Tuhan Yesus pasti sembuhkan. Itu selalu saya perkatakan Pak dalam hati saya nggak mau kalah dengan penyakit saya pikir. Dan bahkan saya masih tetap kerja, masih tetap aktivitas, keluar kota tetap dengan kondisi kalau setiap kali serangan itu datang tuh saya selalu bilang Tuhan Yesus tolong gitu. Bahkan ada intimidasi juga dari teman-teman saya, gimana sih kok sakit, katanya punya Tuhan Yesus gitu Pak. Saya bilang tenang aja Tuhan pasti sembuhin, saya bilang gitu. Saya selalu bilang begitu, Tuhan Yesus pasti sembuhin, kapan? Nanti pasti sembuh, saya bilang gitu, tenang aja gitu. Terus kemudian dokter periksa, dibilang saya gagal jantung, ternyata pas waktunya periksa, puji Tuhan Pak jantung saya normal. Dan dokter bilang kita berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan Yesus ya. Dokter bilang jantung saya masih 62% gitu. 62%. Iya. Yang kedua ada diagnosis yang kedua itu saya ada aritmia, artinya jantung saya tuh iramanya tuh di atas 100, bahkan sampai 200. Dokter bilang ini kalau orang kayak lari Bu. Ini apa ini? Ya ini diagnosis yang jantung saya kecepatannya sangat cepat gitu. Jadi normal manusia itu 60 sampai 100. Saya di atas 100 bahkan sampai 200 Pak. Kata dokter, ibu kalau ini istilah ibu pelari nih jantung ibu disuruh lari terus. Tiba-tiba ntar capek berhenti gitu. Terus ini? Nah ini diagnosis dokternya waktu beliau akhirnya setelah pemeriksaan beliau bilang saya harus dirujuk ke rumah sakit pusat Pak yang lebih besar yang lebih lengkap untuk pengobatan berikutnya gitu. Nah ini waktu saya di IGD Pak, itu 162 itu irama jantung saya Pak. Waktu kalau udah di atas normal dia akan bunyi tet gitu. Normalnya berapa nomornya? 60 sampai 100 Pak. Ini 162 ya? Iya Pak. Jadi bisa stop dia gitu ya? Bisa stop mendadak kalau nggak dikasih obat gitu. Oke, jadi berarti tadi jantung dulu ya? Iya, jantung. Dan akhirnya terima perjamuan kudus, minyak urapan juga ya? Iya, rajin ibadah kamu oleh Sia? Oh iya, selama saya sakit itu tuh saya nggak pernah stop ibadah Pak. Bahkan 2 sesi, 3 sesi kalau saya ibadah tuh saya datang ke gereja. Saya minta minyak didoakan oleh Bapak Pendeta. Kemudian saya selalu ibadah gitu, nggak pernah lepas dari minyak urapan, saya selalu olesi Pak. Dan selalu angkat perjamuan kudus. Hasilnya dokter bilang jantungnya bagus gitu ya? Hasilnya dokter bilang jantung saya tidak gagal jantung Pak. Seperti apa tuh tadi bagusnya itu berapa persen tadi katanya? Kalau bagus yang normal jantung manusia itu 60 sampai 80. Magdalena? Jantung saya 62%. 62. Masih normal. Tuhan. Kita berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan Yesus. Jantung beres gitu. Jantung beres. Ada lagi masalah jantung yang lain yang disebabkan oleh yang irama jantung itu ternyata penyebabnya setelah di rumah sakit pusat ketemu penyebabnya itu hipertiroid Pak. Nah hipertiroid itu hormon yang dihasilkan oleh hormon metabolisme yang sebenarnya membantu proses metabolisme. Tapi ini malah mengganggu gitu. Jadi kalau memang itu tidak diobati nanti fungsi jantung saya tidak normal, bisa gagal ginjal, bisa stroke dan yang lain-lain gitu Pak. Nah itu waktu itu saya dinyatakan itu di yang hasil yang tadi itu Pak, tuh selain hipertiroid itu di tiroid saya itu ada hitam-hitam yang normalnya tuh putih aja. Oh ini jadi hitam? Ya ada sebagian hitam yang bulat itu, dokter curiga itu istilah kedokteran itu nodul ya Pak. Dan dokter bilang ibu ini saya curiga ada ke arah cancer gitu ya. Nah dengar itu saya kan bingung gitu, kaget, baru sembuh ini gagal jantung, cancer lagi gitu. Saya bilang, Tuhan apalagi nih Tuhan, saya bilang gitu kan. Kok gak selesai, saya pikirkan gitu. Akhirnya saya bilang, tapi dokter
keluar dari situ saya jalan ke kendaraan saya dan biasanya saya cuma olesin minyak urapan, itu saya ambil minyak urapan 1 botol itu saya minum dalam nama Tuhan Yesus. Saya bilang nggak ada cancer, nggak ada nodul-nodul yang membahayakan. Jadi misalkan ini minyak iya, gitu? Pak. Iya Pak, gitu. ini Pak. Ini langsung saya minum Pak. Oh gitu. Saya minum dalam nama Tuhan Yesus, sembuh saya bilang gitu. Biasanya cuma diolesin. Biasanya cuma diolesi. Nah, ini karena dibilang cancer, ada ya. cancer. Langsung minum gitu ya. Saya ya, tetap percaya Tuhan Yesus pasti sembuhkan itu. Ya. Saya minum dalam nama Tuhan Yesus gitu. Udah sembuh, nodul tidak ada nodul-nodul gitu. Iya. Hasilnya? Hasilnya pas itu beberapa kali saya minum Pak, sampai rumah saya minum lagi, saya doa Tuhan, saya pasti percaya Tuhan sembuhkan saya. Tuhan, kalau Tuhan sudah membawa saya sejauh ini, pasti Tuhan mau sembuhkan saya. Akhirnya pemeriksaan beberapa hari kemudian sebelum ke lab juga saya minum minyak urapan lagi dalam nama Tuhan Yesus, dan saya doa saya tiroid saya normal, jantung saya normal, sehat sempurna, nggak setengah-setengah. Karena Tuhan kalau menyembuhkan nggak pernah setengah-setengah. Saya yakin itu. Total, saya bilang sehat sempurna, sehat sempurna selalu diperkatakan oleh Bapak Gembala sejak dulu kan kita sehat sempurna gitu. Jadi waktu saya ke bagian radiologi untuk USG lebih lanjut dengan alat yang lebih canggih katanya Pak, itu petugasnya sempat bingung dan dia lama dia periksa saya bilang ada apa nih, apa bahaya gitu kan. Dan dia malah bilang, ibu emang diagnosis hipertiroid? Iya dok, kan ada hasilnya, jadi di sana kan sudah online. Dia bisa melihat hasil sebelumnya dan hasil pemeriksaan dia, nah ini Pak. Ini apa ini? Nah ini hasil dengan alat yang lebih canggih dan gak ada nodul-nodul itu Pak. Di kesimpulan, sudah bersih Pak. Oh puji Tuhan, kita berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan. Sudah bersih nih ya? Sudah bersih Pak. Iya. Dan di kesimpulan dokternya kan saya terima surat kan, itu tidak ditemukan nodul-nodul yang seperti yang didiagnosis dokter sebelumnya. Itu berkat minyak urapan. Ya puji Tuhan, kita berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan Yesus. Berarti udah sembuh ya? Sudah sembuh Jantung Pak. juga hipertiroid sudah ya? Sudah sembuh Pak. Bahkan tadi ada kemungkinan bisa cancer ya, juga ya? Kemungkinan bisa cancer kan. Jadi waktu saya ketemu teman saya, orang tuanya pernah mengalami sakit yang sama seperti saya Pak. Dan dia bilang kemungkinan pengobatan saya itu dengan minum radioaktif. Untuk menghilangkan nodul-nodul itu. Jadi saya akan dikurung di satu ruangan yang gak boleh orang ketemu, menelan radioaktif untuk menghilangkan nodul-nodul itu. Tapi dengan saya minum minyak urapan ini Pak, semuanya hilang. Jadi minyak urapan ini melebihi obat radioaktif yang dirancangkan oleh dokter gitu Pak. Sekali lagi kita berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan Yesus. Harusnya minum radioaktif gitu ya. Tapi ini minum minyak urapan. Minum minyak urapan. Kita nggak ngajarin minum gitu, tapi iman Magdalena gitu ya. Iya Pak, ada yang mengatakan diolesin minum, saya entah Roh Kudus yang mengajarkan saya Pak untuk saya minum itu Pak. Sampai 3 atau 4 botol ini Pak setiap hari Pak. Dan hasilnya jantung bagus, hipertiroid juga sembuh ya. Sembuh Pak. Puji Tuhan. Sekali lagi kita berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan Yesus. Gimana? Ada hasil lab yang saya normal. Iya ini hasil awal saya hipertiroid. 3,95. Nah sekarang ini hasil yang sudah normal Pak. Iya. Benar mujizat luar biasa ya. Mujizat luar biasa Pak. Kuasa Tuhan itu ya. Kuasa Tuhan Pak. Karena memang kalau dokter atau saya baca di internet itu pengobatan terapi hipertiroid itu enggak paling cepat itu 1 tahun Pak. Paling cepat. Paling cepat. Ini berapa lama? Enggak sampai 2 bulan. Karena kemarin ya bulan Agustus. Bulan Agustus ya. Bulan Agustus Pak. Iya, saya mulai pengobatan tapi mulai dinyatakan hipertiroid itu kan bulan September. Iya. Jadi 1 bulan lebih ya. 1 bulan lebih Pak. Semua bersih. Semuanya bersih berkat minyak urapan dan perjamuan kudus. Puji Tuhan. Kita berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan Yesus. Iya. Itu 2. Masih ada lagi? 1 lagi? Waktu tahun 2018 di saat ada masalah keluarga, mertua saya stroke, saya harus mengurus 2 mertua saya yang stroke dan saya saat itu sedang kuliah ya waktu itu. Dan karena saya nggak mengurus orang tua, jadi saya nggak bisa mengikuti kuliah dengan baik. Kuliah S2? S2 Pak, di salah satu universitas negeri di Jogja. Dan tahu-tahu saya dapat surat dalam waktu 3 bulan kalau Anda tidak menyelesaikan kuliah itu saudara DO katanya. Saya, udah kuliah susah tiba-tiba DO gitu kan. Dan saat itu ada ibadah di sini Pak, di tempat ini. Pada saat altar call itu
kalau ibu kan biasa ibu gembala kan pasti penuh ya Pak. Penuh ya. Saya di belakang itu antara maju enggak maju Mbak, tapi saya butuh sekali saya bilang gitu. Akhirnya posisi di situ saya ingat saya teriak, "Ibu," saya bilang gitu. "Bu minta minyak, Bu," saya bilang gitu kan. Ibu tiba-tiba nengok ke arah teriakan saya dan melemparkan minyak urapan itu Pak. Langsung kena di sini saya bilang, "Puji Tuhan, amin," saya bilang gitu. Dalam waktu 3 bulan saya bisa menyelesaikan tesis saya Pak dan saya lulus dengan baik, puji Tuhan. Puji Tuhan, kita berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan Yesus. Jadi Magdalena bersyukur ya? Sangat bersyukur Pak, sangat bersyukur. Kalau bukan karena Tuhan yang membimbing saya di gereja ini, saya nggak tahu saya seperti apa sekarang Pak. Karena di tempat ini, di gereja ini dengan minyak urapan dan perjamuan kudus dan khotbah-khotbah yang disampaikan Ibu Gembala dan seluruh hamba Tuhan ini yang selalu mengajarkan kita untuk hidup kudus, menjaga hidup baik, bertobat setiap hari, mengampuni, itu yang selalu saya dengar dari Ibu Gembala dan itu saya imani, hidup saya diberkati Tuhan. Puji Tuhan, kita berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan Yesus. Sebagai penutup, Magdalena yang menyaksikan acara ini di Gading Nias juga di rumah, mungkin ada yang sedang bermasalah atau jantungnya sedang sakit atau hipertiroid atau penyakit lain, bisa sembuh? Bisa Pak, pasti. Ya. Asalkan kita percaya. Asalkan kita percaya dan menyerahkan semuanya sama Tuhan. Seperti yang Ibu Gembala sampaikan, saya selalu ingat itu. Setiap kali saya ada masalah dalam hidup saya tuh, saya ingat khotbah Ibu Gembala, bertobat setiap hari, mengampuni setiap hari, datang sama Yesus. Khotbah Ibu yang 2 minggu lalu Pak, berserah sama Tuhan, katakan semuanya sama Tuhan, jangan ada yang ditutupi. Kalau kita pernah berdosa, mengaku sama Tuhan, Tuhan kita itu baik, pasti Tuhan menolong. Itu yang saya ingin sampaikan kepada saudara-saudara, Bapak Ibu yang mendengar kesaksian ini, baik yang online maupun yang onsite di tempat ini, seberapapun besar masalah yang Bapak Ibu hadapi, apapun penyakit, jangan pernah putus asa. Perkara Tuhan menjawab itu waktunya sebentar, waktunya lama, tetap setia. Karena Allah kita tahu waktu yang paling tepat untuk menolong kita Pak. Puji Tuhan, kita berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan Yesus. Allah kita tahu waktu yang tepat untuk menolong kita. Maka hari ini siapapun saudara, Tuhan pasti tolong saudara. Apapun sakit penyakit, masalah saudara, Tuhan bisa beri mujizat, beri jalan keluar, beri berkat buat kita semua. Demikian kesaksian Magdalena, sembuh dari sakit jantung dan hipertiroid, bahkan masalahnya dipulihkan, dibebaskan Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Selamat malam, Shalom Tiberias. Kita berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan Yesus.